A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini yaitu temanya tentang haramnya bagi orang yang tidak punya wudu. Ada berapa yaitu larangan-larangan orang yang tidak mempunyai wudu. Jadi pasal di sini insya Allah menerangkan tentang haramnya bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Ya, kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Barang siapa yang rusak atau batal wudunya seseorang, maka diharamkan baginya yaitu 4 perkara. Nah, di sini kami jelaskan mana salah satunya 4 perkara itu. As-sholatu, 1, haram bagi orang yang tidak punya wudu, bagi orang yang batal wudunya yaitu diharamkan nomor 1 yaitu sholat. Yang kedua mana wat-tawafu, yang kedua yaitu tawaf. Yang ketiga wa masul mushafi, yaitu memegang Al-Quran atau mushaf. Yang keempat wa hamluhu, dan membawanya yaitu Al-Quran. Nah, di sini mana yaitu haramnya bagi orang yang tidak punya wudu. Pokok pertama yaitu sholat. Nah, di pertengahan kita yaitu melaksanakan sholat, jikalau memang dapat 2 rakaat, apalagi kita artinya belum melaksanakan sholat, lagi di pertengahan sholatnya pun juga, jikalau memang kita keluar yaitu angin, yaitu maka wudunya pun juga rusak, otomatis sholatnya pun juga tidak sah. Di sini sholatnya pun juga kita harus bubar karena yaitu tidak punya wudu. Terlebih dahulu kita ngambil air wudu dulu, lalu kita mengerjakan sholat. Jikalau memang kita di pertengahan sholat, kita yaitu melaksanakan sholatnya itu karena keadaan batal, kita dipaksakan, maka yaitu haram sholatnya. Tuh, ya. Yang kedua yaitu tawaf. Terus tawaf kita mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya, baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mah, dan seterusnya. Terus kita yaitu keluar pun juga yaitu angin. Tuh, ya, maka di situ pun juga tawafnya batal karena apa? Karena yaitu tidak punya wudu. Tuh. Terus kita diulangi lagi seperti awal karena yaitu tawaf ini harus keadaan suci. Jikalau memang kita tidak suci, tidak punya wudu, seyogyanya kita harus mengambil air wudu dulu. Terus tawaf yang pertama itu kita harus diulangi, jangan dilanjutkan lagi. Karena apa? Tawaf yang pertama itu meskipun 1 keliling lagi, karena itu kita artinya tidak punya wudu, karena tadi sebab keluar angin, maka tawafnya yaitu batal. Kita harus mengambil air wudu, ataupun kalau lagi sakit kita ambil tayamum, terus kita diulang lagi tawaf. Tawaf yang pertama itu keadaan dalam batal. Karena apa? Tidak suci. Tuh, ya. Yang ketiga wa masul mushafi, haram bagi orang yang tidak punya wudu yaitu membawa mushaf atau Al-Quran. Nah, contohnya jika memang kita artinya tidak punya wudu, ini yaitu Al-Quran, kita dipegang. Tuh, ini dosa hukumnya haram karena kita tidak punya wudu. La yamassuhu illal mutahhar, ya, karena yaitu Al-Quran ini kalam Allah suci, jangan sampai dipegang yaitu Al-Quran dengan keadaan tidak punya air wudu atau keadaan kita tidak suci atau tidak punya wudu, maka haram di situ yaitu memegangnya Al-Quran.
Gimana seharusnya? Kalau memang kita tidak punya wudhu, terus kita pengen membawa Al-Quran, kalau mau memegang Al-Quran seharusnya kita yaitu pakai kain gitu kan, itu. Terus kita langsung yaitu membawa atau memegang Al-Quran ya. Yang keempat, haram bagi orang yang tidak punya wudhu wahamluhu, yaitu membawanya Al-Quran. Tadi memegangnya Al-Quran, tidak punya wudhu, haram. Sekarang yaitu membawanya Al-Quran. Tuh, kalau memang kita artinya pakai kain, dipegang dengan contoh kayak gini, yaitu maka yaitu tidak jadi masalah. Tuh menerangkan haramnya yaitu 4 perkara bagi orang yang tidak punya wudhu. Satu yaitu sholat, yang kedua yaitu tawaf, yang ketiga yaitu masul mushaf atau memegang Al-Quran, yang keempatnya yaitu membawa Al-Quran. Ini yaitu bagi orang yang tidak punya wudhu haram, yaitu 4 perkara ini ya. Jadi sekarang dilanjutkan haram bagi orang yang punya junub, tuh ya. Wa yahrumu 'alal junubi sitatu asya'a. Haram bagi orang yang junub, ya, sitatu asya'a, yaitu 6 perkara. Ini bagi orang junub haram yaitu 6 perkara. Mana? Yaitu as-sholatu, yang pertama yaitu sholat karena keadaan lagi tidak suci. Yang kedua wa tawafu, lan kedua yaitu tawaf, wa masul mushafi, lan memegangnya Al-Quran, wa hamluhu, lan membawanya Al-Quran. Tadi wa hamluhu memegangnya yaitu wa hamluhu, lan memegangnya Al-Quran, wa lubsu fil masjidi, lan diam di dalam masjid, wa qiraatul Quran. Haram juga bagi orang yang junub itu qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Nah ya, kami jelaskan lagi, haram bagi orang yang junub yaitu 6 perkara, yaitu sholat, yang kedua tawaf, wa masul mushafi, yaitu memegangnya Al-Quran, wa hamluhu, yaitu membawanya Al-Quran, wa lubsu fil masjidi, yang kelima yaitu diam di dalam masjid, yang keenam qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Al-Quran. Tuh ya. Tuh. Terus selanjutnya bagi larangan orang yang haid, wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Haram yaitu bagi orang yang haid yaitu ada 10 perkara. Mana di antara 10 perkara? Yaitu as-sholatu, haram sholat, yang kedua yaitu tawaf, yang ketiga yaitu wa masul mushafi, memegangnya Al-Quran, wa hamluhu, lan yang keempat yaitu membawanya Al-Quran, wa lubsu fil masjidi, dan diamnya di dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani, yang keenam yaitu membaca Al-Quran, wa saumu, termasuk puasa pun juga yaitu bagi orang yang haid termasuk haram. Terus apalagi wa tolaku, dan ditalak ketika yaitu perempuan lagi keadaan yaitu haid, dia suaminya menjatuhkan talak, haram hukumnya. Tuh. Mana lagi? Wal mururu fil masjidi, kita lewat bolak-balik fil masjidi, di dalam masjid. In khafat talwisu, jikalau memang itu perempuan takut menetesnya darahnya di masjid. Tuh. Mana lagi? Wal istimna'u bima baina surat wa rukbati, lan kita yaitu memberikan sesuatu kepada istrinya, pengen kita artinya bersenang-senang dengan antaranya yaitu pusar, wa rukbati, dan lutut ya. Saking kita artinya kepengennya, kita artinya istimta ya. Istimta itu kalau bahasa orang dewasanya kita suka-suka
ya gitu. Jadi di situ diharamkan bagi orang yang haid, itu ada 10 perkara ya. Mungkin penyampaian ini mudah-mudahan dipahami dan sekaligus kita dipahami, karena pengajian ini dengan relatif singkatnya insya Allah mudah-mudahan surahan yang kita jelaskan mudah-mudahan artinya dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.